ولي الكريم الله ya Al-Fatihah. Moga-moga segala amal ibadah kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridhonya. Al-Fatihah. Dan segala hajat daripada jemaah mohon dijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Mohon ya Allah, mohon kami dan jemaah mohon dimudahkan dalam segala urusannya. Al-Fatihah. Dan selalu dikala taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin. Wabihi nasta'in umur dunia wa din wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, pengurus perguruan tingkatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin terhormat dan hadirat jamaah perguruan Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita rangkaikan dengan zikir jahar dan kita akhiri dengan membaca salawat. Moga-moga amal ibadah kita ini didapatkan limpahan rahmat dari doa dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya selalu kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Pagi yang cerah yang sangat istimewa ini merupakan satu keistimewaan buat kita terhadap kehadiran kita kali ini di dalam majelis zikir untuk masalah subuh, dan kemudian kita melaksanakan zikir ini luar biasa. Ini adalah satu kebaikan ini kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain, maka salat subuh itu ketika ditimbang, ketika standing ya dengan ibadah-ibadah yang lain, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena memang ketentuan kita kebaikan di hari setiap 24 jam itu adalah ditentukan oleh kebaikan kita di waktu subuh. Makanya 24 jam itu garansi kita untuk subuh berikutnya. Dan makanya kita kalau dalam pelaksanaan subuh ini dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan satu semangat itu, maka akan kita dapatkan satu kemudahan di dalam kehidupan kita 24 jam itu. Berarti kata bahwa apa yang menjadi hajat kita, tujuan kita itu mudah tercapai. Nah itu makanya kita harus awali dengan subuh yang baik, dengan satu yang sangat ikhlas di situ ya. Itu sebabnya kita dibimbing rohani kita, kalbu ini, untuk memperoleh wilayah ikhlas, derajat ikhlas. Kita tunduk setunduk-tunduknya, fokus sefokus-fokusnya, baru kita memulai apa yang kita harus kita hajatkan, mau sholat, mau zikir, mau doa, itu sih ya. Lebih-lebih di subuh yang berkah, yang sehingga kita dalam kehidupan ini menjadi berkah, jadi berpunya kemanfaatan terhadap diri kita, keluarga, kepada orang lain. Itu sebenarnya, dan itu menjadi perisai kita sebenarnya, yang menjadi penjagaan kita untuk menjadikan kebahagiaan sesungguhnya. Nah, coba perhatikan ya, kalau kita agak tinggalkan subuh atau kita agak bermalas-malas di situ, itu pun juga akan kesulitan kita meraih
rezekinya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah di situ. Maka kan ya, kita dibukakan ya rezeki Allah seluas ya langit dan bumi. Di situ sebenarnya. Makanya kenapa kita lebih awal itu kita harus berjaga, harus kita menunggu sungguhnya. Itu karena orang-orang mengharapkan rahmat dari Allah itu memang ya kita peroleh di waktu subuh, bahkan sebelumnya itu ya. Makanya kenapa kita diminta untuk sholat qiyamul lailnya di sepertiga malam itu jam 12. Karena rahmat Allah turun pada saat itu, para malaikat itu diutus oleh Allah membagi rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bermunajat di situ. Itu sebabnya kita ya, mengadakan satu sir, mengadakan suluk, mengadakan itu tafakur di situ, di mana sesuatu kita dalam tidurnya dalam apa namanya dalam suasana mereka ya beristirahat. Nah, disitulah kita bermunajat kepada Allah. Disitulah mendekatkan diri kita di situ ya. Dan senyap rasanya memang terasa ya lebih cepat ya apa namanya ya mendapatkan suasana rohani kita itu ya, ketentraman di situ. Mendapatkan suasana yang nikmat di situ ya. Itu terasa suasana kita tenang di situ. Ya, seperti yang kita lakukan tadi ya waktu kita zikir kemudian selawat itu terasa luar biasa ya. Nah, ini hal-hal ini yang patut kita jaga, yang kita pelihara. Ini akan mewarnai kehidupan akhirat kita itu nanti. Kebahagiaan akhirat itu harus kita bangun dari sekarang. Yang bukan ya begitu aja munculnya kan. Segala upaya usaha kita itu kita akan temui, kita dapatkan. Sebenarnya itu sebabnya zikir jahar inilah sebagai peramalan kita yang menjadi amalan yang sangat yang istimewa, yang sangat apa namanya yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding dengan peramalan-peramalan lain. Karena apa artinya peramalan-peramalan yang kita lakukan tanpa ada zikir di dalamnya, tanpa ada ingat kepada Allah, ingat yang intinya di situ ya, ingat sebagaimana yang kita ditunjukkan, fokusnya di situ sebenarnya. Karena ibadah itu di situ bermuara rohani itu akan bisa menjadi tentram, menjadi nikmat. Di sumber kenikmatan, sumber rezeki, sumber dari situ sebenarnya. Makanya kenapa banyak para wali-wali itu uzlah mengasingkan diri, kemudian riyadhah melatih diri. Di situ tempat permusyahadah kita, fokus ya di situ kita memandang ya perhatian kita di situ. Makanya satukan pikiran, pendengaran dan rasa di situ ya. Jadi intinya ya, jadi kalau itu kita sudah peroleh suasananya yang damai, yang aman, yang tenang, dan itu akan terbawa di alam bawah sadar kita, di alam rohani kita di situ terbawa, di alam mimpi ini kan seperti itu kan. Makanya kenapa mimpi para nabi para wali itu terbang, mimpi ke langit, pergi apa Isra Mi'raj itu ya. Nah, makanya Mi'raj adalah mimpi yang benar ya. Mimpi yang nyata, mimpi yang benar-benar bukan ngigo ya, bukan sebuah bayangan-bayangan hayalan seperti itu sebenarnya. Itu apa yang dimimpikan itu merupakan sesuatu hal yang nyata yang real akan terjadi seperti itu. Nah, itu makanya dikatakan mimpi benar. Apa yang membuat demikian ada melalui pedoman, petunjuk, ada yang menjadi apa namanya yang menjadi perhatiannya di situ, bukan hal-hal yang di luarnya. Nah, itu jangan perhatikan apa yang memang Allah perintahkan. Nah, ya Allah kasih sesuatu yang tersirat rahasia di dalamnya yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, dan itulah jadi keistimewaan kita. Adalakum Abu Bakr wala bika sarjan salat bisyam walakin sarra fi sadrihi. Keutamaan kalian adalah bukan karena banyaknya salat, bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya haji, bukan banyaknya wirid-wirid, akan tetapi ada sesuatu yang tersirat rahasia yang ada di dalam dada. Itulah yang menjadi kemuliaan kita. Itulah menjadi keistimewaan kita karena ada sesuatu yang tersirat yang ada di dalam
Itu kalau itu kita tidak miliki, apa yang menjadi keistimewaan kita, nggak ada gitu. Kalau kita banding dengan malaikat, malaikat peramalan lebih ketekunannya, istiqomahnya luar biasa. Tapi kenapa bisa terlewatkan? Karena bedanya di situ adalah sesuatu yang ada di dalam dada, yang ada pada manusia dan kepada makhluk yang lain tidak ada. Itu soalnya. Maka tidak tercatat amalan kolbu. Amalan syur itu tidak tercatat oleh malaikat. Yang tercatat oleh malaikat adalah amalan-amalan zahir. Lisan, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh zahir, itu yang tercatat. Nah, itu akan dilaporkan di hadapan Allah SWT. Apa yang mereka lihat, dia dengar, itu menjadi amalan kebaikan. Itu makanya hazanah kebaikan kita di dalam kehidupan syariah zahir. Itu semesta. Tapi amalan-amalan batin ini yang rahasia, itu hanya Allah lah yang menentukan, ya, yang mengukurnya, yang mengetahuinya, kedalamannya, ya, perhatian kita, ya, ketekunan kita, keikhlasan di situ kan. Hanya Allah, itu koreksinya Allah gitu kan. Perkara hati adalah Allah yang mengoreksi. Allah hanya memperhatikan apa yang ada dalam hati. Makanya kalau ketika iman kita berbelok, akan kita diketahui oleh Allah. Keimanan kita ke yang lain misalnya, yang terlebih-lebih kita keimanan terbelok pada hal-hal yang bersifat syirik misalnya, artinya selain daripada Allah. Itu sebabnya kan amat amat Allah ketahui, amat Allah dia tahu terhadap apa yang ada dalam hati kita, baik kita secara sembunyi-sembunyi maupun secara kita, ya, apa namanya, perlihatkan misalnya. Itu dalam hati, ya, apa namanya, Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kita tasawubiniyah, luruskan niat, ya. Itu harus fokus di situ, tidak boleh yang lainnya. Sehingga bila terjadi hal yang lain, kita perlu yang lain, itu adalah dampaknya, ya, itu akses daripada niat yang lurus. Kebaikan-kebaikan itu yang lain ada, ya, kita peroleh daripada niat yang apa, artinya kebaikan yang dilakukan tapi tujuan yang lain kan, begitu akan menjadi ditolak nantinya kan semua. Makanya penting sekali di dalam beribadah jangan sampai ada keterburu-buruan di situ, tunduk di situ, ya. Kita hanya jadikan Allah semata-mata sebagai itu tujuan. Ilahi anta maksudi warallahu kamatlubi, ini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita tidak ada tujuan yang lain yang kita maksudkannya, hanya semata-mata Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillah rabbil alamin. Hanya kepada Allah Tuhan, Allah yang Tuhan seru sekalian alam, yang meliputi, yang tidak ada yang Allah lupa, Allah tidak ketahui, ya, semua Allah mengetahui. Maka kita hanya tunduk di situ, hanya mengharapkan rahmat dari ridhonya, dari ketundukan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Dan ini akan menjadi buah yang nanti adalah sebuah kenikmatan surga di dalamnya. Apa yang sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, yang kita peroleh sebelumnya, itu menjadi buah daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Namun demikian tidak terlepas dari bimbingan mursyid, ya, petunjuk, itu sehingga kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah dengan benar, bagaimana kita mengawali ibadah itu, bagaimana kita bisa fokus dan sebagainya, tidak terlepas daripada syafaat-syafaatnya, kan begitu. Kita bermohon di situ, ya. Isfa' fi talamiza walau kana atana bisyawa. Berilah mereka syafaat, berilah mereka pertolongan, berilah mereka doa, ya, sehingga mereka tertolong, dia terangkat derajatnya, mereka menjadi mudah akses, mereka menjadi mudah, mereka mengerti, mereka mudah bisa nyampe kepada tujuan. Makanya setiap kita beramalkan selalu kita bermohon. Itu sebagai peramalan itu ada kerahmatan di dalamnya, keridhaan di dalamnya. Apapun sesuatu perbuatan, kalau hanya perbuatan semata-mata tanpa mengharapkan rahmat dari ridhonya akan menjadi kesulitan. Walaupun sedikit peramalan, tetapi dengan rahmat dari Allah menjadi
menjadi luas, menjadi banyak, menjadi kebaikan-kebaikan ya, tanpa ada sesuatu hal yang membahayakan kita. Itu soalnya itu makanya kita di dalam wadah perguruan kita ini sungguhnya ya begitu begitu real ya, nyata. Apa yang kita diperintahkan oleh Allah itu menjadi sesuatu hal yang real, yang nyata, tidak hanya sebatas bayang-bayang ada dalam pikiran, mana dia mana, kan begitu. Satu hal, tinggal kita tunduk, fokus, ikuti petunjuk, lah selesai sebenarnya. Tinggal kita istiqomah di dalamnya terus ya. Ya, ini persoalan-persoalan yang lainnya itu nanti akan Allah berikan ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai yang apa yang Allah tetapkan buat kita sungguhnya. Ya, itu tidak mungkin akan apa salah Allah memberikan, kan begitu sebenarnya. Tapi jangan maunya kita ya, pasti Allah ya, akan memberikan yang terbaik ya. Itu menjadi apa namanya pandangan kita terhadap apa yang kita lakukan ini ya, supaya tidak bersuuzon. Ya kenapa kok kita ini rajin zikir doa kok enggak kan gitu. Kan Allah memberikan pilihan-pilihan terbaik ya. Nah, itulah yang terbaik sesungguhnya, apa hikmahnya di situ. Kalau kita didahulukan mungkin akan menjadi berbahaya buat kita. Dan itu makanya sesuatu yang kita peroleh itulah yang bagian yang terbaik buat kita ya. Jadi kita tidak bersuuzon, berburuk sangka terhadap apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Tinggal kita menerima saja. Bertawakal tu Allah wa aqsamtu billah wa la hawla wa la quwwata. Itu lebih bermakna, sehingga tidak tertipu daya oleh pikiran-pikiran yang tidak, tertipu daya dengan keinginan-keinginan yang sesaat, kan begitu. Makanya kita selalu memohon kerahmatan dan keridhaan itu sebenarnya menjadi tentram, tenang, enjoy, nikmat, kan begitu. Ada tidak ada kita sangat menerima semuanya, kan itu sebenarnya itulah tanda-tanda ya, ciri ya, orang-orang yang mendapatkan kerahmatan keridhaan. Nah, itu dia selalu tentram, dia tanpa ada apa namanya keraguan, tidak ada suatu wasangka, tidak ada suatu bersuuzon di situ ya. Nah, itu sangat menerima apapun yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa itulah merupakan keridhaan Allah, merupakan suatu ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu jadi kita tidak ada semacam menyalahkan orang lain, itu menyakiti dan sebagainya, kan begitu. Dia tunduk ya, tunduk. Artinya bahwa berpasrah diri kepadanya, ya tunduk ke Allah. Apapun yang Allah tentukan, yang Allah jadikan, itu adalah yang menjadi perhatian kita, yang menjadi satu harapan kita ya. Nah, jadi tidak kita menyalahkan, tidak merasa tidak adil, kan begitu sebenarnya, tidak mendapatkan sebuah keadilan dalamnya itu, karena tidak cukup kita hanya dalam ikhtiar, tidak cukup karena kemampuan kita, tidak cukup dengan kehebatan dan sebagainya, kan gitu. Maka seringkali orang ya ketika mengandalkan kehebatannya, keilmuan dan sebagainya, sehingga tidak tercapai apa yang mereka tuju, apa yang terjadi. Nah, mereka berputus asa, mereka menjatuhkan diri, mereka ya keluar daripada agama Allah, keluar daripada keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu yang berbahaya. Nah, itu tidak menerima apa yang Allah tetapkan ya, atas ya apa namanya karunia Allah, kenikmatan Allah yang Allah bagi. Itu yang berbahaya. Kalau demikian halnya berarti Allah pun meminta kita keluar daripada bumi ini untuk mencari Allah selain daripadanya, kan gitu. Jadi jangan sampai kita ya tidak menerima dengan menjadi apa yang menjadi Allah tetapkan.
Bagaimana caranya? Tunduk dan memperhatikan ya kepada Allah, bermusyahadah di situ. Disitulah Allah akan memberi jawaban-jawaban, yaitu dengan rasa menerima, rasa tenang. Itu situ ya. Bukan dengan cara pintas, dengan cari solusi selain ya kepada Allah kan begitu. Itu sebabnya dengan bacaan ilahi anta maksudi waridho itu luar biasa, sangat dalam sekali maknanya. Amat cukuplah, amat sempurna sekali sebenarnya. Ketika memahami dengan rendah hati, dengan ketulusan, dengan apa namanya, dengan ya perhatian yang yang maksimal, akan ketemu jawaban di situ. Terurai dalam pikiran, terurai dia di situ. Oh, kenikmatan itu kita wajib kita peroleh di situ ya. Nah, makanya orang-orang itu selalu merahasiakan ya kalimat ilahi itu sebenarnya. Nah, tapi kita ini sebagai pernyataan kita kepada Allah, tujuan kita, rasa ketaatan kita, rasa kecintaan itu yang kita ungkapkan di situ. Tetapi tidak cukup pada itu pakai tunduk kita. Tunjuknya kemana? Itu fokusnya. Ya situ dengan yang kita ditunjukkan. Ya, itulah membuat terkoneksi ya. Hati kita terkoneksi, rasa itu ada di situ. Kekuatan itu muncul di situ. Kelapangan, kebahagiaan itu ada di situ semuanya. Nah, ini. Jadi tidak mencari ke yang lain di sini, akan mendapatkan keluasan yang tanpa batas, ketentraman itu ada di situ. Jadi sudah Allah bagi buat kita. Makanya ketika kita bertanya tentangnya, tentang Allah, di mana atau bagaimana kita untuk mencapai ke Allah, maka Allah katakan, aku ini anak dekat, bahkan lebih dekat daripada leher. Makanya gimana cara kita untuk kepada yang maha dekat, yang sangat dekat dengan kita, namun kok jauh sekali, kok enggak bisa sampai-sampai, bagaimana, apa yang harus kita. Nah, itulah mereka membawa keluar, mereka membawa sarana itu pakai sarana-sarana zahir. Semakin tambah jauh gitu, tidak mungkin kita bisa capai kan gitu kan, kalau kita masih memakai sarana zahir ini untuk urusannya dunia, untuk kehidupan dunia kan gitu. Maka Allah menciptakan dua hal yang berbeda kan begitu. Nah, itulah pentingnya qalbu di situ, la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi qalbin salin, hati-hati yang bersih, yang suci. Nah, itulah yang bisa sampai, bisa diterima, bisa mendapatkan ketentraman, tentang mendapatkan keluasan, mendapatkan satu kebahagiaan di situ, bisa capai. Makanya ada makomnya dia ya, ada makomnya, ada tuntunannya dia, ada ilmunya di situ. Itu sebenarnya. Itulah yang dikatakan ilmu batin atau ilmu rahasia yang Allah letakkan, Allah jadikan di dalam hati hamba-hambanya. Itu di situ. Di situ makanya orang bertapa dulu, berhaluan dulu, bersemedi mereka untuk mencarinya. Nah, disitulah mereka ketemu di situ. Allah kasih siapapun yang bersungguh-sungguh untuk menemuiku, kata Allah, maka akan ia temui aku. Itu semua. Nah, disitulah menjadi ya semangatnya mereka ini, orang-orang pencari ya, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin paham, ingin bermakrifat kepada Allah. Itu sebenarnya. Dan itulah menjadi konsep orang-orang di sufi ya, dari hakikat dari makrifat melalui pengenalan diri yang sebenar-benar diri sini ya. Jadi pemahaman rohani ini memang begitu luas, begitu rumit, begitu sensasi dia. Memang banyak perdebatan, banyak perbedaan-perbedaan di sini, tapi mengasihkan sebenarnya, sangat mengasihkan.
Padahal kita berat, sulit, membuat kita mudah dan membuat kita senyum-senyum di situ ya. Ada hal-hal yang membuat kita ya apa namanya ya ada ke kebimbangan di situ kan begitu sebenarnya. Nah itulah ya kehidupan atau suatu situasi daripada hati itu kolbu itu, maka dikatakan kolbu itu kadang-kadang naik, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke atas. Nah, bagaimana masih sikapinya? Nah, itulah makanya tunduk wajud kotor, tunduk dan dekatkan diri. Kita tahu ilmunya, kita sudah ditunjukkan cara bagaimana mendekatkan diri. Ya, itu aja sebenarnya. Itulah kelebihan kita dalam wadah ini, tahu harus apa dan bagaimana caranya, kan begitu ya. Melalui sir, melalui jahar ini apa ramalannya di situ ya. Tapi ilmu sirnya ada, ilmu jaharnya ada kan di situ ya. Nah, itulah yang patut kita syukuri bahwa kita sudah mempunyai, sudah kita dapatkan ilmunya. Moga-moga apa yang kita sudah ilmukan, yang sudah kita ditawajuh oleh Bapak Muslim, sehingga kita dapat dalam dan dapat kita Allah mendapatkan bimbingannya, rahmatnya dan ridhonya. Dan selalu dalam iman kita sampai